Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-temanku sekalian. Sebelum kita mulai menuntut ilmu, yuk kita perhatikan adab-adab menuntut ilmu. Yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, jangan lupa berwudu dulu ya. Yang ketiga, pakaian yang dipakai harus pakaian yang baik loh. Yang keempat, buku dan alat tulisnya harus lengkap. Yang kelima, harus duduk dengan tenang. Jadi tidak boleh tidur-tiduran ya. Yang keenam, harus didengarkan dari awal sampai akhir. Itu tadi adab-adab menuntut ilmu. Jika sudah siap, yuk kita baca doa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Alhamdulillah, santri kutab Qonuni satu ahwat yang ustadzah sayangi karena Allah. Kaifa halukunna? Semoga Allah selalu limpahkan rahmatnya kepada kita semua. Allah berikan kelapangan waktu, Allah berikan kelapangan sempat, dan segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita, mengkaruniakan kita orang tua salih dan salihat. Segala pujian hanya milik Allah yang telah mengizinkan kita untuk mempelajari, mentadaburi, menghayati, mengagumi isi Al-Quran, dan Al-Quran sebagai petunjuk kita. Salawat dan salam kita limpahkan kepada guru kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mencintai beliau hingga hari kiamat. Alhamdulillah, anak-anakku, dengan Allah berikan Al-Quran ini, jadi Masya Allah, kita benar-benar mendapatkan petunjuk yang benar-benar terang, menerangi kita dari suatu keraguan-raguan, menerangi kita dari suatu yang sesat. Dan sebagaimana Al-Quran telah memberitahukan kepada kita bahwa siapa Rob kita, dan kenikmatan yang kita rasakan ini siapa yang memberinya. Pencipta yang kita lihat setiap hari di langitnya, di buminya,
dan kita bisa istirahat di malam hari, kita bisa berpasang-pasangan hingga saling membutuhkan, saling mengayomi, saling menjaga. Siapa yang menjadikan itu semua? Masya Allah, inilah ilmu hikmah yang perlu kita ambil. Kenapa kita diberikan suatu kenikmatan yang luar biasa? Kenapa ditampakkannya suatu kekuasaan yang tidak setiap orang dan tidak semua orang bisa membuat dan melakukannya? Masya Allah, Alhamdulillah, Allah begitu menakjubkan atas kekuasaannya, atas penciptaannya, atas makhluk-makhluknya. Nah, anak-anakku santri kutab yang saya sayangi karena Allah, bersyukur kita. Bersyukur Allah telah memberikan Al-Quran. Kita jadi paham kepada siapa kita harus beribadah, kepada siapa kita harus bersyukur. Insya Allah. Jadi anak-anakku, Allah lah pencipta ini semua. Allah lah yang menjadikan ini semua. Allah yang membuat kita bisa melihat kekuasaan Allah. Allah lah yang juga menjadikan kita lelah hingga kelelahan itu bisa menjadikan kita istirahat, dan istirahat itu bisa menjadikan tubuh kita bugar kembali ketika kita akan menjalani kehidupan di esok hari. Masya Allah, ini suatu nikmat ya nak ya, karena nggak semua orang bisa menikmati apa yang telah Allah berikan ini. Hanya orang-orang yang mau mengikuti aturan-aturan Allah yang akan merasakan nikmat itu. Maka apa yang harus kita lakukan kepada Allah? Adab apa yang perlu kita lakukan kepada Allah? Tidak lain hanyalah beribadah dengan sebaik-baik ibadah. Salat dengan salat yang sebaik-baiknya. Beradab dengan adab yang sebaik-baiknya. Ketaatan kita kepada orang tua itu karena Allah, yaitu ketaatan yang terbaik. Adab kita kepada teman kita yaitu adab yang terbaik. Adab kepada saudara-saudara kita, tetangga kita dengan adab yang terbaik. Masya Allah, indah ketika hidup itu melakukan sesuai syariah Allah. Dan selalu menjaga adab itu membuat kita diterima dimanapun kaki kita menginjakkan di atas buminya Allah. Begitu ya nak. Alhamdulillah anak-anakku, kita telah mentadaburi Al-Quran dari ayat 1 sampai 5, yaitu tentang tema apa? Tentang tema penetapan hari kiamat. Kita sudah mempelajarinya. Semoga Allah menancapkan pundi-pundi keimanan itu di dalam dada-dada kita. Kemudian di tema yang kedua tentang apa nak? Tentang sebagian kekuasaan Allah dan kenikmatan Allah, yaitu di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-16. Yang pertama, yang ke-6. Yang ke-6, Allah menunjukkan kekuasaannya kepada kita semuanya, bukan hanya kepada orang yang musyrik, tapi juga kepada kita semua agar tertancap kokoh iman di dalam dada-dada kita. Yaitu alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan, wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak, wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kalian berpasang-pasangan, wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurmu sebagai istirahat. Masya Allah. Begitu ya Allah mengenakan atau memberikan kenikmatan kepada manusia itu berturut-turut gitu. Dari kekuasaan terus kita dibuat nyaman. Masya Allah, alhamdulillah. Sekarang anakku, alhamdulillah, lihatlah setelah Allah memberikan kekuasaannya yang 4 itu. Allah memberikan kekuasaannya, kita diajak berpikir supaya iman kita selalu kokoh dan bertambah kokoh. Kita diajak berpikir dari akal yang Allah berikan ini. Setelah Allah berikan yang keempat itu nak, lalu Allah menjadikan malam. Lihatlah malam.
Lihatlah malam yang begitu gelap dan tidak bising sebagaimana bisingnya di siang hari. Di ayatnya Allah yang ke-10, waja'alna al-laila libasa, artinya apa bareng-bareng? Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Jadi lail itu malam, kemudian libas itu apa? Masih ingat pelajarannya yang Ustazah Adi sampaikan tentang bahasa Arab? Libas itu adalah pakaian. Masya Allah. Jadi malam itu sebagai pakaian. Kok bisa Ustazah malam sebagai pakaian? Jadi mari kita rasakan malam tadi malam. Kita rasakan ketika malam, seandainya tidak ada lampu-lampu penerangan, maka malam itu gelap. Dan gelap itu menjadikan mata kita tidak bisa melihat dari jarak jauh. Mungkin sini sampai 10 meter saja tidak bisa melihat kalau seandainya tidak ada penerangan lampu atau yang lainnya. Masya Allah, lihatlah cara Allah ya. Cara Allah menjadikan malam itu, kenapa kok gelap? Karena fungsinya ada supaya malam itu udah istirahatkan badanmu. Ketika mata kita lelah melihat sesuatu yang gelap, maka Allah jadikan badan kita juga lelah. Ketika kelelahan itu terjadi, maka badan kita akan terbaring dan mata ini siap untuk memejamkan mata. Dan itulah yang namanya dengan istirahat, mengistirahatkan seluruh anggota badan kita. Masya Allah, indah ya. Cara Allah melelahkan kita itu indah. Bukan lelah untuk memfikirkan sesuatu lagi, tidak, tapi lelah untuk mengistirahatkan seluruh anggota badan kita. Masya Allah. Begitu ya nak ya. Alam itu begitu taatnya kepada aturan-aturan Allah. Jadi alam itu berjalan sesuai aturannya Allah, sesuai perintahnya Allah. Jadi seakan-akan begini, wahai hari, tampakkan kekuasaanku kepada manusia. Maka Allah tampakkan bumi ini yang luas, tampakkan gunung-gunung yang Masya Allah indah, tampakkan buah-buahan, Allah tampakkan keindahan seluruh isi yang ada di atas bumi. Allah tampakkan itu semua supaya keindahannya itu tampak di penglihatan manusia, hamba-hambanya. Kemudian seakan-akan Allah begini, wahai seluruh alamku menjadi gelaplah, seakan-akan begitu. Maka alam itu akan gelap, seluruh sekitar kita akan gelap. Maka itu cara Allah mengistirahatkan hamba-hambanya dari kelelahan setelah melihat ciptaan atau kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan sesuatu itu benar-benar terjadi, yang telah menciptakan sesuatu itu indah. Masya Allah. Kita diajak berpikir, kita diperintahkan berpikir oleh Allah. Akal kita supaya bisa berpikir. Masya Allah. Begini, apakah kita masih tidak percaya dengan kekuasaan Allah? Begitu sayangnya Allah kepada hambanya, nak. Bahkan tubuh kita yang butuh istirahat, Allah jadikan malam untuk istirahat. Maka dari itu ada 3 keistimewaan malam. Ada keistimewaan malam yang telah Allah berikan kepada kita. Yang pertama, bahwa malam itu sebagai pakaian atau sebagai penutup. Malam yang gelap itu sebagai penutup. Sebagaimana pakaian kita yang kita kenakan setiap hari sebagai penutup badan kita, supaya badan kita tidak dilihat oleh siapapun, karena kita malu jika dilihat oleh setiap mata, seperti rambut, seperti lengan dan sebagainya, seperti kaki. Maka kita tutupi semua dengan pakaian ini. Makanya dengan itu kita tidak malu lagi. Ada sesuatu yang harus kita tutupi, maka ditutupilah dengan badan kita. Sebagaimana malam. Jadi setiap malam kita pengen istirahat,
kita pengen istirahat, sebagaimana kita tidak pengen dilihat oleh orang lain, maka kita istirahat di rumah. Kita bahkan di dalam kamar, dan itu juga ditutupi oleh kegelapan. Kita tidak dilihat oleh siapapun, bahkan mata manusia nggak bisa melihat diri kita yang ketika malam tiba. Dan orang lain juga tidak perlu, dan kita tidak menginginkan orang lain melihat kita tidur, kan? Iya, begitu juga. Masya Allah, begitu indahnya cara Allah ya mengistirahatkan kita. Lalu yang kedua, setelah yang pertama, Allah menjadikan malam itu sebagai penutup, sebagaimana pakaian menutupi tubuh kita. Yang kedua adalah malam itu sebagai sesuatu kelembutan. Malam sebagai kelembutan, sebagaimana pakaian kita. Kalian mau berpakaian yang kasar, afan, seperti durian misalnya, tentu nggak nyaman kalian pakai. Maka pakaian itu pasti kita cari yang lembut, kita cari selimut untuk tidur gitu ya. Jadi pakaian yang lembut, pakaian yang enak dipakai, begitulah ya. Maka malam itu seperti pakaian untuk kelembutan, sebagai kelembutan, sebagaimana baju kita lembut, kita dipakai, enak dipakai ya, jilbab atau baju, semuanya lembut dan enak dipakai. Sebagaimana malam itu rasanya lembut, nggak ada suara-suara yang bising. Coba kalau malam ada suara musik misalnya, kalian bisa tidur? Tidak akan bisa tidur, karena waktunya malam itu untuk istirahat. Sebenarnya seharusnya tidak ada suara bising, apalagi musik, apalagi macam-macam. Nggak ada orang yang teriak-teriak, nggak ada orang yang manggil-manggil. Itu malam. Makanya malam tuh tenang gitu ya. Malam tenang, nggak ada suara, dan nyaman ketika kita pengen istirahat. Insya Allah begitu ya. Jadi pakaian sebagai kelembutan. Lalu yang ketiga, yaitu yang terakhir, malam itu sebagai tempat berlindung. Malam itu sebagai pakaian untuk melindungi. Sebagaimana pakaian kita nih. Jadi malam sebagai pakaian, ini pakaian kita juga. Pakaian kita itu sebagai pelindung. Pelindung dari apa? Pelindung dari panasnya api, panasnya sinar matahari atau cahaya matahari. Sinar matahari itu kan rasanya panas. Coba kalau kita nggak pakai jilbab, pasti kepalanya kita panas. Coba kalau kita hanya pakai baju selengan, tentu bagian tangan kita itu juga panas. Gitu ya. Makanya kita pakai pakaian supaya melindungi badan kita dari panas. Supaya melindungi kita dari percikan minyak-minyak goreng. Ya, siapa yang suka masak tentu lebih suka dengan pakaian yang menutup. Ya, walaupun kalau di rumah kalian nggak perlu pakai jilbab, nggak masalah. Tapi tentu memakai pelindung supaya baju nggak kena minyak, pakai baju masak gitu ya. Sebagaimana juga ketika kalian jalan-jalan, tentu memilih jaket supaya nggak kedinginan. Kalau malam dingin sekali, kalian ke Bromo, kalian juga memakai jaket, memakai kaos kaki, memakai jilbab yang tebal, memakai masker. Masya Allah, itulah pelindungan pakaian-pakaian kita. Maka bisa diibaratkan dengan malam itu sebagai pelindung kita. Pelindung dari mana? Karena dulu ketika di zamannya Rasulullah, musuh itu menyerangnya di siang hari, bukan di malam hari. Jadi malam itu sebagai pelindung. Masya Allah. Maka dari itu anak-anakku yang Ustazah sayangi karena Allah, karena setiap malam kita semuanya dan keluarga tentu ingin berkumpul ya. Dengan perkumpulan kita itu tentu menjadikan diri kita semakin terjaga dari segala macam bahaya.
Afwan, kalau seandainya ada orang yang mau ke rumah kita mengambil sesuatu di rumah kita, maka kita bisa terjaga, bisa terlindungi, karena merasa di rumah kita banyak orang. Nggak jadi tuh orang-orang yang pengen mencuri itu nggak jadi ke rumah kita, karena tahu rumah itu ada banyak orang. Kita Masya Allah ya. Jadi begitu indahnya nak, Allah itu menjadikan sesuatu atau menjadikan alam itu yang harus mengikuti apa perintah Allah, dan itu indah rasanya, itu nikmat. Masya Allah, naik. Begitu indahnya Allah menjadikan. Ya Allah, apakah dengan kekuasaan Allah ini, apakah dengan apa yang Allah jadikan ini membuat hati kita tetap tidak tersentuh dengan apa yang Allah berikan kepada kita? Nah, ini benar-benar kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya. Karena apa? Karena rasa cintanya Allah kepada kita, karena rasa sayangnya Allah kepada kita. Benar-benar rahmatnya Allah tidak terbatas. Apakah kita masih tidak percaya? Semoga Allah menancapkannya iman itu ke dalam dada kita, ke dalam hati kita, supaya benar Allah kasih akal ini hanya untuk berpikir, memikirkan apa? Memikirkan kekuasaan Allah, dan kepada siapa kita harus beribadah, bukan kepada patung-patung yang seperti orang musyrik sembah, bukan kepada dukun-dukun yang sebagian orang lakukan, bukan kepada pohon-pohon, bukan kepada keris-keris, atau bukan kepada nasi yang ditaruh di seperempatan jalan yang sekarang masih juga ada yang melakukannya. Bukan seperti itu ya. Itu namanya menduakan Allah, atau itu namanya musyrik, menduakan Allah, menyekutukan Allah. Maka kita harus benar-benar beribadah dengan sebenar-benar ibadah, dengan sekuat kuat kita ya. Baik anak-anakku yang Ustazah sayangi karena Allah, sekiranya hanya itu yang bisa Ustazah sampaikan kepada kalian. Harapan Ustazah adalah kita mengambil ibrah dari sedikit ilmu ini, dari satu ayat ini kita mengambil banyak ibrah, kita mengambil banyak hikmah. Kita harus menjadi seorang hamba yang berpikir atas kekuasaan Allah. Sebenarnya Allah inginkan kepada kita itu apa? Gitu ya. Seakan-akan Allah mengatakan, inilah kekuasaanku. Yang membuat istirahat kamu itu ya aku. Seakan-akan gitu ya. Yang menjadikan malam itu gelap itu ya supaya bisa melindungimu. Gitu ya. Seakan-akan gitu. Aku jadikan malam supaya kamu bisa istirahat. Aku jadikan malam supaya menjadi pakaianmu. Aku menjadikan malam supaya kamu tidak dilihat oleh orang-orang yang kamu tidak menginginkan dari dirimu yang dilihat orang lain. Gitu ya. Masya Allah. Nih, aku jadikan malam sebagai pakaian. Aku jadikan malam itu lembut. Gitu ya. Dengan ketenangan itu. Maka kamu mudah dan nyenyak untuk tidur malam. Gitu ya. Masya Allah. Masya Allah, banyaknya nikmat Allah yang telah diberikannya nak ya. Maka kita harus terus bersyukur. Dan anak-anakku, sekiranya hanya itu yang bisa Ustazah sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah sikap. Semoga kalian meridhoi, dan Ustazah juga meridhoi atas apa yang kalian usahakan hari ini. Semoga Allah pun meridhai kita semua. Amin, Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.